Kabar baik bagi masyarakat yang ingin memiliki rumah subsidi. Meski suku bunga acuan Bank Indonesia naik menjadi 5,5%, bunga KPR subsidi dipastikan tetap aman. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menegaskan, bunga fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan untuk rumah tapak tetap 5% dan rumah susun 6%. Dengan skema bunga tetap hingga kredit lunas, pemerintah juga memastikan program rumah subsidi tetap berjalan untuk mendukung target pembangunan 3 juta rumah dan memperluas akses hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan tidak ada perubahan harga untuk BBM bersubsidi maupun LPG bersubsidi. Pemerintah akan mempercepat program peralihan penggunaan LPG ke CNG sebagai bagian dari upaya diversifikasi energi nasional. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan arahan agar pemerintah terus memperkuat ketahanan energi nasional dengan mempercepat pengembangan sumber energi alternatif. Menurut Bahlil, terdapat sejumlah agenda prioritas yang menjadi perhatian pemerintah. Salah satunya adalah percepatan program peralihan penggunaan liquefied petroleum gas ke compressed natural gas sebagai bagian dari upaya diversifikasi energi nasional. Selain itu, Bahlil menyebut dalam pertemuan tersebut juga dibahas pendataan sektor pertambangan guna memastikan tata kelola yang lebih baik serta mengevaluasi kesiapan pasokan energi nasional baik dari sisi kelistrikan maupun ketersediaan bahan bakar minyak. Bahwa Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG. Yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita. Bahlil juga menegaskan bahwa pemerintah memastikan tidak ada perubahan harga untuk BBM bersubsidi maupun LPG bersubsidi. Kebijakan tersebut diambil untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi global. Tim Liputan IDX Channel. Direktur Utama PT Pertamina Persero Simon Aloysius Mantiri buka suara terkait kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi Pertamax dan Pertamax Green yang mulai berlaku sejak 10 Juni 2026. Simon mengatakan penyesuaian harga dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan geopolitik global dan harga minyak dunia. Menurutnya Pertamina juga tetap memperhatikan kemampuan masyarakat dalam membeli BBM non-subsidi. Ia menyampaikan bahwa kenaikan harga tidak hanya terjadi di SPBU milik Pertamina, tetapi jaringan SPBU swasta juga turut melakukan penyesuaian serupa. Simon menegaskan harga BBM subsidi tidak mengalami perubahan meskipun Pertamax dan Pertamax Green mengalami penyesuaian. Menurut Simon, Pertalite tetap dijual Rp10.000 per liter dan biosolar Rp6.800 per liter sesuai ketentuan pemerintah. Sehubungan dengan penyesuaian harga BBM non-subsidi, yaitu Pertamax dan Pertamax Green yang berlaku sejak tanggal 10 Juni 2026. Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina, juga dilakukan oleh SPBU badan usaha swasta lainnya. Di tengah tantangan global yang terus berkembang, Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah. Pemirsa, PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk menetapkan total dividen tahun buku 2025 sebesar Rp205,21 miliar atau setara dengan 80% dari laba bersih perseroan. Sisa dividen yang akan dibayarkan mencapai Rp157,6 miliar atau Rp86,67 per saham. PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk menetapkan pembagian sisa dividen sebesar Rp157,6 miliar atau setara Rp86,67 per saham untuk tahun buku 2025. Kebijakan ini menjadi bagian dari komitmen perseroan dalam memberikan nilai tambah kepada para pemegang saham.
Berdasarkan persetujuan RUU PST tahun buku 2025, perseroan menetapkan total dividen sebesar Rp205,21 miliar atau setara 80% dari laba bersih perseroan. Nilai tersebut setara dengan dividen Rp112,85 per saham atau meningkat 20,87% dibandingkan tahun sebelumnya. Sepanjang 2025, perseroan menangani 957.661 unit kendaraan completely built up atau meningkat 11,76% secara tahunan. Volume alat berat tumbuh 24% menjadi 32.677 unit, sedangkan truk dan bus meningkat 46,32% menjadi 255.502 unit. Perseroan terus mendorong pertumbuhan melalui berbagai layanan bernilai tambah seperti long storage free delivery center dan inland transportation. Integrasi serta implementasi digitalisasi terminal juga turut meningkatkan produktivitas dan profitabilitas perseroan. Dividen di pasar reguler dan negosiasi ditetapkan pada 19 Juni 2026, sedangkan ex-dividen pada 22 Juni 2026. Adapun pembayaran dividen kepada pemegang saham dijadwalkan dilaksanakan pada 10 Juli 2026. Tim Liputan IDX Channel. Memperoleh fasilitas kredit senilai Rp5,5 triliun dari PT Bank Mandiri Persero Tbk. Dana tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan mendukung operasional anak usaha perseroan. PT Golden Energy Mines Tbk memperoleh fasilitas kredit dengan total plafon Rp5,5 triliun dari PT Bank Mandiri Persero Tbk. Fasilitas pembiayaan tersebut diberikan kepada anak usaha langsung dan tidak langsung perseroan. Berdasarkan perjanjian yang ditandatangani pada 11 Juni 2026, Bank Mandiri menyediakan fasilitas kredit dengan skema Revolving Committed and Advised. PT Borneo Indobara memperoleh limit pinjaman hingga Rp5 triliun. Selain Borneo Indobara, anak usaha lain yaitu PT Bara Sentosa Lestari juga memperoleh fasilitas kredit dengan plafon maksimal Rp500 miliar. Kedua fasilitas tersebut memiliki jangka waktu 1 tahun sejak penandatanganan perjanjian kredit. Perseroan menyatakan fasilitas kredit ini akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan mendukung kegiatan operasional anak usaha. Pertambahan pembiayaan ini diharapkan dapat menunjang aktivitas bisnis yang terus berkembang. Manajemen menilai tambahan fasilitas pembiayaan tersebut akan memperkuat likuiditas dan fleksibilitas keuangan anak usaha. Langkah ini juga diharapkan mendukung kelancaran operasional serta menjaga kerja bisnis perseroan ke depannya. Tim Liputan IDX Channel. Emiten pengembang kawasan properti terpadu PT Pura Delta Lestari Tbk berencana menambah hingga 60 kegiatan usaha baru untuk mendongkrak porsi pendapatan berulang atau recurring income. Langkah diversifikasi agresif ini diambil perseroan di tengah kondisi cadangan lahan industri di area kota Delta Mas yang kini terpantau semakin menipis. Manajemen emiten properti berkode saham DMAS berkomitmen mengoptimalkan kegiatan operasional demi menjaga kesinambungan bisnis jangka panjang. Melansir keterbukaan informasi pada Jumat 12 Juni 2026, perseroan bersiap menambah hingga 60 klarifikasi buku lapangan Indonesia atau KBLI baru. Langkah diversifikasi ini dinilai sangat krusial agar perusahaan tidak hanya bergantung pada skema penjualan lahan mentah semata. Berdasarkan laporan keuangan per 31 Maret 2026, total tanah yang sedang dan belum dikembangkan oleh perseroan tercatat seluas 722 hektar. Dari total luas cadangan tersebut, kepemilikan khusus untuk lahan industri kini sudah menyusut hingga berada di bawah angka 150 hektar. Kondisi internal ini mendorong pengembangan kawasan GIIC tersebut untuk segera memperluas penetrasi ke sektor hunian komersil. Adapun jajaran kegiatan baru yang akan digarap melalui pengelolaan hotel, aktivitas penyediaan makanan, pengelolaan air minum, jasa periklanan hingga sektor telekomunikasi. Berdasarkan penilaian independen dari JPP Guntur, KEI, Andri, dan rekan rencana ekspansi ini dinyatakan sangat layak dengan potensi NPV sebesar Rp1,97 triliun. Menariknya, perseroan tidak perlu mengeluarkan belanja modal atau capex sama sekali, sehingga analisis periode pengembalian investasi konvensional dapat disampingkan. Berbagai sumber IDX Channel.